Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Senang bertemu kembali di pertemuan kedua kita pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan semoga semua dalam keadaan sehat dan siap belajar. Pada pertemuan kedua kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar teknologi informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pertemuan kita atau pembahasan kita dengan tema pengenalan dasar Microsoft Word. Dan uh, pada pertemuan kedua pula, kita akan membahas beberapa manfaat fitur yang ada di Microsoft Word atau lembar kerja Word ya. Semoga semua bisa menyimak dengan baik. Oke. Di pertemuan kedua ini, kita akan belajar seperti yang saya sampaikan tadi, tutorial dasar Microsoft Word. Tujuannya untuk apa? Tentu agar teman-teman memiliki pengalaman belajar, pengetahuan tentang bagaimana bekerja di lembar kerja Office Word. Dan ini manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah menciptakan atau melahirkan atau teman-teman memiliki tulisan yang lebih rapi dan baik tentunya, apalagi dalam penyelesaian tugas makalah. Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama itu bagaimana cara membuka lembar kerja Microsoft Word, tapi untuk tema yang pertama ini saya rasa semua sudah mampu. Yang kedua, bagaimana cara mengatur spasi, ukuran huruf, jenis huruf, warna teks, dan pemerataan atau rata kiri kanan yang biasa yang ada di lembar kerja Office Word. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan atau langkah untuk membuka lembar kerja Microsoft Word. Kalau misalnya kita buka atau kita cari di komputer kita, tentu ada dua cara. Yang pertama kita akan mencari icon ya atau logo Microsoft Word itu sendiri. Tetapi kalau yang kedua, biasa juga kita gunakan keyboard yang biasa di pencarian atau gambar Windows yang ada di keyboard komputer kita atau laptop kita. Langsung kita ketik Word. Nah, langsung muncul atau menampilkan lembar kerja yang kita inginkan. Untuk tahapannya, nanti saya langsung praktekkan saja. Cukup diketahui tahapan-tahapannya. Jadi di sini saya skip karena ada beberapa yang sudah bisa dan nanti diperjelas di praktek berikutnya. Nah, di sini mengatur spasi teks. Nah, biasanya juga di dalam makalah itu terdiri dari beberapa spasi. Nah, pada pertemuan kedua ini, bagaimana caranya agar tulisan makalah kita terlihat rapi dan tertarik untuk dibaca. Tentu dilihat dari bagaimana cara kita memilih satu jenis huruf yang konsisten dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memilih ukuran font atau ukuran tulisan atau teks untuk pembuatan makalah kita agar tidak beragam, sehingga pembaca juga tertarik untuk membacanya. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih dalam di pertemuan kedua ini. Nah, di hadapan layar Anda itu tampil bagaimana cara mengatur spasi. Nah, ini sangat penting sekali dalam pembuatan makalah. Kalau jenis hurufnya, ukuran hurufnya sudah baik, namun spasinya tidak konsisten. Nah, ini juga yang biasa membuat kita malas untuk baca. Dan jatuhnya itu lebih ke tidak rapi, seperti itu. Artinya itu, di pertemuan ini saya juga akan
menentukan atau menyampaikan mana sih yang paling sering digunakan spasinya untuk tugas makalah, yang paling umum pastinya. Untuk tahapannya sekali lagi nanti kita akan belajar secara langsung di lembar kerja Office Word. Nah, ini juga tadi saya sudah singgung bagaimana cara mengatur ukuran huruf. Nah, ukuran huruf juga merupakan bagian yang menarik dibaca ketika kita menggunakan konsistensi pemilihan ukuran isi dari makalah kita. Misalnya, judul pasti akan lebih besar dan isi pasti juga akan lebih kecil dari judul yang biasa kita gunakan sebagai atau kita menulis makalah kita. Nah, ini juga perlu konsisten. Sama juga dengan jenis huruf atau font ya, sama. Di sini juga kita akan memerlukan konsisten. Dan pemilihan jenis hurufnya seperti apa yang sering digunakan pada makalah ya seperti yang saya tampilkan di layar. Yang biasanya itu Arial dan Times New Roman. Kenapa saya lampirkan dan lain-lain? Karena di dalam pemilihan font itu banyak jenis huruf yang bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanan dan kesukaan kita, seperti itu. Tetapi untuk pembuatan makalah itu paling sering dua jenis huruf ini, karena pastinya dua jenis huruf ini alasannya adalah mudah untuk dibaca dan biasanya pemilihan huruf itu juga memicu kita si pembaca kurang memahami apa sih yang dimaksud seperti itu sehingga untuk isian makalah pasti kita akan memilih font yang mudah dipahami dan familiar tentunya. Oke, menggunakan warna teks. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana caranya kita mengubah warna teks, warna background teks, dan warna kertas. Nah, biasanya juga ini akan menjadi pemicu kita ketika kita mengambil satu referensi dari internet dan kita copy paste di Microsoft Word kita. Bagaimana cara untuk mengubah warnanya? Biasanya teks yang kita copy itu memiliki warna bawaan dari si penerbit atau dari si penulis. Nah, ketika kita mau pakai atau kita mau adopsi dari yang ditulis tersebut, ternyata ada warna. Nah, di sini kita tidak tahu apakah warna tulisannya yang kita ubah, warna background tulisannya, atau warna kertasnya. Nah, tentu pada pertemuan kedua ini akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana caranya membedakan warna teks atau tulisan, warna background teks atau warna background tulisan, dan warna kertas. Untuk tahapannya ada pada layar juga, namun untuk lebih jelasnya bisa nanti saya akan tampilkan secara langsung di lembar kerja Microsoft Word. Nah, di sini mengatur pemerataan yang biasa kita kenal rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan, seperti itu. Nanti juga saya tampilkan secara langsung tujuan dan manfaatnya. Oke, di sini juga ada masuk poin menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen itu ada dua, biasanya yang ada di sisi kiri kita, ya di hadapan monitor. Biasanya di menu file itu ada save dan save as. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita akan mengetahui apa sih perbedaannya dari save dan save as. Oke. Untuk tahapannya sama dengan yang ada di layar, silakan disimak saja. Nah, ini ada tugas mandiri, nanti saya jelaskan setelah bagaimana saya mempraktekkan dari cara-cara atau tutorial dasar dari Microsoft lembar Word ini. Baik, kita langsung ke lembar kerja Microsoft Word.
atau biasa kita pakai untuk menyelesaikan tugas makalah. Di sini saya mencoba mengambil atau membuka makalah dari teman kuliahnya ya, teman kelasnya maksudnya. Oke, kebetulan pertemuan pekan pertama saya memberikan tugas makalah. Nah, di sini sudah menggunakan beberapa jenis huruf. Dari mana kita ketahui jenis hurufnya atau fontnya? Misalnya, saya klik saja yang ketulisan yang paling tebal ini, di sini akan muncul ya jenis huruf apa yang digunakan. Ini saya blok. Ada di sisi kiri Anda. Silakan dilihat. Di situ menggunakan jenis atau font Copper Black ya. Nah, di sini jenis hurufnya adalah Copper Black. Dan kalau saya arahkan di paragraf yang saya blok, itu menggunakan font yang berbeda atau jenis huruf yang berbeda, yaitu dengan nama Times New Roman. Ya, sekarang sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita lihat lagi di sini dia menggunakan ukuran 14. Di bawahnya langsung turun ke 11. Nah, ada 3, di sini ada perbedaan 3 ya. Yang di atas lurus, yang di bawah dia miringkan. Berarti untuk melihat itu miring atau tidak, selain tulisannya kita perhatikan di sini ada warna kuning. Ada 2 kuning ya, yang I miring dan rata tengah. Nah, ini penggunaan rata tengahnya sudah tepat, kemiringannya juga tergantung teman-teman, ya. Namun, kita pahami dulu, biasanya di judul ini, ya, biasanya di salah satu mata kuliah itu dia memiliki template yang didesain atau dibuat langsung dari dosen mata kuliah. Kalau boleh saya saran ya untuk ke depannya agar lebih baik lagi, sekali lagi ini bukan tidak boleh, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Namun untuk pembuatan makalah itu kita butuh konsisten. Ya, konsisten dalam segi pemilihan font atau jenis huruf, terus ukuran, ya. Tapi ini cover atau sampul ya, it's okay, tidak ada masalah kalau kita mau gunakan yang variasi atau kita mau tampil yang berbeda, seperti itu tidak ada masalah. Yang saya bahas ketika misalnya konsisten itu diisi, ya. Nah, karena ini masih sampul, tidak ada masalah. Yang di sini kalau saya kasih saran, jangan dimiringkan. Ya, biasanya yang dimiringkan pada judul itu adalah kata bahasa Inggris. Misalnya, hari ini saya memberikan pengenalan dasar-dasar atau tutorial pengenalan dasar Microsoft Word. Nah, kata Microsoft Word-nya ketika dituliskan di judul itu boleh dimiringkan. Ya, tapi kalau bukan bahasa Inggris atau kata dalam bentuk bahasa Inggris jangan dimiringkan. Biasa itu fungsi yang umum ya. Jadi di sini sudah tepat, sudah baik, sedikit saya perbaiki. Nah, di sini ada kata laporan ini diajukan diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penerapan teknologi informasi. Ini kan tadi kita pakai ukuran huruf 14. Di sini 11 terlalu jauh. Ini kita kan judul, di mana judul itu adalah pemberian informasi awal kepada si pembaca. Berarti kita pastikan bahwa informasi yang kita berikan di awal itu benar-benar kesampaian atau jelas informasinya. Sehingga kita menggunakan ukuran hurufnya pasti lebih besar lagi. Misalnya 12 atau ininya yang ininya 12 cukup. Ya, 12 gitu. Nah, supaya lebih rapi lagi, ya, di sini cukup kita masukkan, di sini kan sudah ada kata laporan, di sini tidak usah diulang lagi, karena kita sudah mendapatkan informasi bahwa tugas ini berbentuk laporan, ya, gitu.
Jadi cukup tugas mata kuliah misalnya. Nah, mata kuliah pengantar teknologi informasi kalau teman-teman mau tulis, mau cantumkan mata kuliahnya. Dan ini mata kuliahnya tidak dispasi, tapi ini disambung mata kuliah gitu. Terus yang di ampu. Nah, di sini juga yang di ampu ya, pakai H atau dosen pengampu lebih tepatnya ya. Dosen, sorry. Dosen pengampu mata kuliah. Nah, dosen pengampu mata kuliah atau tidak dosen pengampu. Boleh, boleh dikasih lanjut seperti ini. Dosen pengampu Ibu Sila Razilu. Oke, kebetulan namanya di sini masih keliru. Saya perbaiki. Zila Razilu SPD PD seperti itu. Nah, bisa kalau supaya lebih rapi lagi, kita mau buat jangan terlalu jauh. Karena yang di bawah ini merupakan subjudul dari sini, misalnya turunan dari sini, misalnya. Oke, gitu. Dan di sini jangan lupa di spasi juga dikasih jarak. Nah, agak sedikit berbeda ya tampilannya dari sebelum saya edit. Disusun oleh, bagus. Oke, di sini sedikit saya blur ya, saya hilangkan namanya. NIM-nya. Oke, disusun oleh kalau bisa ditambahkan nama. Nama titik dua. Saya kasih titik, enter. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan yang apa namanya? Karena ini gunakan manual, maka saya sesuaikan saja ya. Saya enter sorry spasi-spasi untuk lurus. Tetapi kalau kita mau buat misalnya secara otomatis. Nah, kita tinggal tulis misalnya kita mau tulis nama titik dua, NIM titik dua, kelas titik dua. Nah, bisa kita langsung blok. Kita pilih kanan, sorry tengah ya. Tapi di sini masih kurang rata. Gimana caranya? Kita Ctrl Z atau kembali. Kita klik tab ya yang ada pada keyboard teman-teman. Kita tab saja seperti ini. Nah, harus ingat berapa kali tabnya agar sejajar. Ini ada beberapa strategi seperti itu. Sama juga titiknya, jangan mepet dengan angka. Sorry, huruf. Nah, kita harus tab seperti ini supaya lebih rapi. Tab. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, misalnya saya tulis sila, NIM 22, triple 2, dan lain-lain. Kelas 1, jangan lupa satunya dikapitalkan. B-nya bisa dikecilkan, karena kita hanya memberikan informasi bahwa nama sila NIM ini di kelas 1B. Cukup. Oke, untuk penulisan Universitas Muhammadiyah Kendari, M-nya kurang 1. Oke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2024. Good job. Sudah bagus. Oke, karena pada praktek kali ini saya akan memberikan informasi terkait bagaimana cara menggunakan atau memilih font atau ukuran font ya atau ukuran tulisan. Oke, itu untuk sampul. Semoga bisa membantu tugas teman-teman lebih rapi lagi ya. Dan sebenarnya yang tadi sudah bagus sekali supaya lebih bagus seperti itu. Oke, kita next ke kata pembahasan. Oke, karena tugas yang saya contohkan ini belum diatur kertasnya, nanti saya akan memberikan informasi bagaimana caranya kita mengatur kertas juga tambahannya ya dari PPT yang saya tampilkan tadi atau lembar PowerPoint yang saya tampilkan di awal.
Sebelum itu, saya akan mencoba memberikan informasi sesuai dengan materi di PowerPoint tadi. Bagaimana caranya kita memilih jenis huruf atau font? Ya, ada di sebelah kiri layar Anda. Bisa dilihat kursor yang saya gerakkan, tinggal kita pilih di sini. Nah, di PowerPoint yang saya tampilkan tadi, jenis huruf yang paling umum digunakan adalah Times New Roman ataupun Arial. Nah, di sini ada beberapa juga untuk Arial ya, ada beberapa pilihan. Ada Arial seperti ini, coba kita blok supaya kita lihat. Arial. Nah, oh ternyata dia Arialnya menebal ya, hurufnya atau teksnya. Kalau Arial yang di bawah juga sama, ini juga lebih kecil, ini membesar, ini juga membesar. Oke, berarti tadi tidak hitam sebenarnya, cuma apa namanya, saya mengarahkan kursornya yang kurang tepat. Di sini Arialnya tulisannya atau teksnya agak sedikit hitam. Kalau kita pilih yang di atas tidak terlalu hitam dan ukurannya juga mengecil, yang ini besar gitu. Yang informasi yang akan saya sampaikan adalah jenis huruf yang biasa digunakan di isi makalah atau di isi pembahasan yaitu Times New Roman ataupun Arial yang di atas ini. Oke. Tinggal kita kembali lagi ke kita sebagai penyusun mana yang lebih enak untuk dilihat gitu. Ini belum ada panduan khususnya atau wajibnya, tidak boleh pilih yang ini, tidak. Kalau untuk makalah itu belum, kecuali kita menulis skripsi, nah itu kita harus sesuaikan dengan panduan. Namun di makalah juga biasanya diberikan atau diinformasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dia membuat template khusus. Nah, biasanya dia sudah tuliskan tuh di dalam template-nya jenis huruf apa yang mau digunakan. Makanya disinilah dipilih huruf-hurufnya. Ya, oke. Selanjutnya ukurannya. Untuk ukuran juga, kalau kita buka di komputer atau di laptop kita, saya tidak tahu tampilannya di handphone seperti apa. Yang jelasnya ini ada, ya. Nah, kalau yang segitiga, yang ada angka 12 yang saya blok, terus ada segitiga terbalik, ini juga ada beberapa pilihan untuk memilih ukuran dari teks. Nah, di sini kita bisa lihat tersusun ya, 8, 9, 10, 11, dan lain-lain. Sesuai dengan urutan angkanya. Kalau di sebelahnya lagi yang ada A kapital ini, kalau kita klik, kebetulan saya sudah blok, maka dia baca. Di sini langsung 14, 16, berarti dia lebih besar 2 angka ya dibanding sebelumnya. Kalau yang di sampingnya A kapital juga dengan posisi segitiga terbalik ini, kalau kita klik, dia akan turun 2 angka lebih kecil dari sebelumnya. Tadi ini 14, kalau saya turunkan jadi 12. Jadi kalau mau lebih cepat, untuk besar dan kecilnya bisa gunakan yang A kapital ini. Tetapi kalau misalnya takut jangan sampai salah dan membingungkan, langsung saja di angka 12 yang banyak pilihan jenis ukurannya seperti itu. Sekali lagi, untuk melihat perubahan pada teks ataupun paragraf yang kita selesaikan, itu jangan lupa di blok. Di blok seperti ini ya. Di blok itu baru bisa, kalau tidak di blok agak susah atau tidak ada perubahan. Oke, sudah 2 ya jenis hurufnya dan ukurannya. Selanjutnya kita masuk pada pengenalan spasi. Kita lihat kalau tugas teman yang sudah diselesaikan ini, dia memilih spasi 1,5, bagus. Jadi makalah juga itu penggunaan spasinya juga biasa umumnya 2, yaitu 1,5 dan 2,0. Tergantung lagi kalau dosennya tidak menyampaikan spasinya, berarti bebas saja Anda memilih ya. Entah itu 1,5 ataupun 2,0. Jadi pemilihan 1,5 ini sudah umum, sudah baik ya. Tidak terlalu
mepet dan tidak terlalu jauh. Dan ini biasa juga digunakan umum 1,5. Oke, jadi untuk spasi karena tugasnya sudah terselesaikan untuk tugas 1, saya rasa semuanya sudah bisa. Namun di sini tetap saya informasikan ya, biasanya 2,0 ini digunakan untuk panduan skripsi kita atau tugas akhir. Seperti itu. Tapi kalau makalah gunakan saja 1,5. Oke, selanjutnya kebetulan di sini sudah kuning ya. Kalau saya blok seperti ini, itu sudah rata kiri kanan. Jadi pemerataan yang dimaksud tadi, tugasnya juga sudah oke, sudah ada, sudah terjawab bagaimana caranya kita mau bawa apa namanya tulisan kita ke kiri, ke kanan, ke tengah, atau kiri kanan. Sudah dipahami. Tentu di sini saya akan tetap memberikan informasi juga bahwa di tengah ini biasanya untuk judul atau subjudul, yang di kiri ini biasanya untuk seperti ini, betul. Untuk isiannya rata kiri kanan. Nah, di sini ada satu ikon atau yang biasa kita sebut rata kanan, ya. Ini biasa digunakan untuk kalau biasanya di kata pengantar itu mengetahui, ya, diketahui. Nah, biasanya digunakan rata kanan. Kenapa dia dikatakan rata kanan? Di sini saya kasih contoh, misalnya kalau saya klik yang rata kiri, yang rata itu hanya sebelah kiri, di sebelah kanannya tidak. Kalau saya klik rata tengah, maka di sini juga yang rata tengahnya ya, seperti tampilannya. Ini juga rata kanan saja, kirinya tidak. Ini disebut rata kiri kanan karena sebelah sisi kiri dan kanan sama-sama rata. Jadi itu lebih simpelnya. Oke. Itu kita sudah mendapatkan informasi awal dari rata kiri kanan dan semua tugasnya sudah bagus, ya. Selanjutnya kita masuk ke ini penting kebetulan ada di makalahnya karena ini tidak pakai apa namanya ya, pakai bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3, tapi ini sampul kata pengantar langsung pembahasan. Nah, biasanya seperti ini itu langsung disisihkan saja gitu. Terkecuali misalnya kita pakai bab ya. Kalau pakai bab dia baru rata tengah. Misalnya bab 1. Nah, ini tepat. Berarti di sini dia A gitu, menunjukkan ini subjudul dari bab 1. Tetapi karena tidak ada bab satunya, hanya pembahasan, maka dia dibawa di sisi kiri saja. Nah, untuk pemilihannya kita gunakan di sini, bisa kita ketik secara langsung, bisa juga kita pilih di sini. Di sini tersedia kita mau kasih nomor 1, terus angka Romawi, mau kasih A kecil, A kapital. Karena biasanya di pembahasan itu selalu kita menggunakan A kapital. Nah, di bawahnya baru kita gunakan 1, seperti itu. Ya, nah ini kan jaraknya juga jauh ya, jangan dikasih jauh karena ini masih bagiannya. Kita kasih mepet saja seperti ini tuh tidak ada masalah. Jadi untuk yang kita harus atur adalah nomor satunya, misalnya teknologi informasi atau TI. Nah, di sini perhatikan, ini namanya, perhatikan kursor, ini namanya mistar, ya, ruler. Mistar pada lembar kerja Office Word. Yang putih ini itu menunjukkan apa namanya sisi tulisan kita. Nah, ini saya blok, itu ada garis yang melintang ke bawah. Jangan turun ke bawah ya. Ini rata, tidak pernah keluar, sama juga di sebelah sini, sebelah kanan. Yang warna blue, yang warna gray atau warna abu-abu, itu merupakan di luar dari lembar kerja kita. Ini maksudnya, di luar sini. Makanya dia warna abu-abu. Yang warna putih ini adalah tempatnya kita menulis. Oke. Jadi kembali ke nomor 1 ini. Nomor 1 ini karena dia bagian dari pembahasan. Jadi kita
geser sedikit. Kita geser sedikit ya, supaya satunya disejajarkan di P. Oke, satunya disejajarkan di P. Geser sedikit lagi. Oke, nah untuk mengatur ini ada dua juga di sini simbolnya ya. Nih, silakan perhatikan, kursornya saya bawa di huruf T. Nah, kalau saya klik di huruf T, ya, dia punya kursor, maka yang ini kembali ke sisi ujung mistar atau di sisi di mana lembar kerja kita dibatasi seperti itu. Seperti ini saya blok. Kalau saya klik di T kursornya, maka dia akan ke sini. Itu menandakan posisi. Kita lihat fungsinya saja. Kalau misalnya ini saya seret, saya tarik ke dalam, maka seperti ini tampilannya. Berarti fungsinya dia untuk menggeser satu paragraf yang ini. Tanpa diblok juga dia akan tergeser. Nah, seperti itu. Kalau fungsinya yang di atas, saya seret ke sini, berarti dia hanya kata atau paragraf yang pertama ini yang dia baca. Makanya kalau misalnya saya kembalikan lagi kursornya dan sejajarkan dengan huruf P dan 1, ya kan ini saja yang bergeser. Seperti itu. Saya geser sampai ke sini juga, hanya T yang bergeser ya. Yang lainnya tetap pada tempatnya. Jadi mudah-mudahan mudah dipahami ya. Saya tidak gunakan bahasa Inggrisnya, saya gunakan bahasa Indonesia saja dengan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh teman-teman. Karena pada komputer itu tidak ada bahasa Indonesia, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Oke, sama juga kalau kita mau ubah lebih banyak, kalau kita geser seperti ini, fungsinya berarti bergeser dari ujung kertas. Kalau saya geser ke sini, maka hanya yang di dalam baris baru saja yang bergeser. Gitu. Jadi kita kembalikan seperti ini, sejajar. Oke, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman pengetahuan kita lagi dengan bahasa sederhana yang saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya, kembali lagi ke topik pada PowerPoint saya tadi. Di sini juga kita akan mengetahui bagaimana caranya kita mengubah warna teks, warna background teks, dan warna kertas. Nah, yang pertama-tama kita mau lihat mana sih kalau kita mau kasih warna tulisan kita. Oke, kita ambil judulnya saja pembahasan misalnya. Untuk warna, silakan perhatikan kursornya. Ada di sini huruf A, B kecil, dan semacam pensil ya. Kita tinggal klik segitiga di sampingnya. Segitiga akan menampilkan beberapa pilihan. Perlu saya sampaikan juga, jika ada ikon atau simbol yang ada segitiga di sampingnya itu menandakan banyak pilihan ya. Atau pilihannya lebih dari satu seperti itu. Nah, kayak ini segitiga, ketika saya klik segitiga maka dia menampilkan beberapa pilihan warna. Oke, kita pilih warna kuning. Perhatikan apa yang berubah warnanya di sini. Oke, di sini yang berubah adalah warna background dari tulisan, bukan warna tulisannya yang berubah. Tulisannya masih hitam, tapi di belakang tulisannya yang berubah warna. Untuk menghilangkannya, kita pilih no warna atau no color. Oke, nah kembali seperti semula. Karena di pilihan tidak ada warna putih, yang ada warna abu-abu muda. Dan itu tidak tepat kita pilih. Jadi kita pilih no berwarna atau tidak berwarna. Selanjutnya kita blok kembali karena dengan blok kita bisa merubah hasil atau mendapatkan hasil. Ada A kapital di sini. Oke. Di sini kalau kita klik segitiganya juga banyak sekali menampilkan warna-warna ya. Pilihan warna. Sekarang kita akan pilih warna merah. Nah, beda dengan tadi ya. Kalau tadi saya blok, yang berubah tulisannya tetap hitam, di belakangnya yang warna kuning. Sekarang saya blok warna tulisannya, di warna belakangnya tetap putih, warna tulisannya yang berubah atau berubah warna merah. Jadi, bisa kita pahami bahwa yang warna pertama tadi itu adalah warna background teks atau warna background tulisan.
Yang kedua ini merupakan warna tulisan, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke warna hitam. Jadi, kalau teman-teman lagi mengcopy, apa namanya, teks atau tulisan di internet, terus kita paste di lembar Office Word kita, terus berubah warna. Tinggal kita lihat apa hasilnya. Kalau misalnya yang berubah adalah warna background-nya, berarti cara mengubah warna background ada di sini. Jangan lupa pilih no warna atau no color. Kalau yang berwarna adalah tulisannya, berarti dirubahnya di sini. Gitu. Sekarang kita mau tahu bagaimana caranya kita mau warnai kertas. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan ada 3 warna yang ada di Microsoft Word. Saya blok kembali pembahasan. Ada di samping spasi. Nah, di sini ada segi 4, semacam ketupat ya. Semacam bentuk ketupat di sini, ada segitiga di sampingnya. Ketika saya klik, di situ akan menampilkan pilihan warna kembali. Oke, saya kasih pilihan warna hijau. Dia akan mengikuti garis atau mistar warna putih di atas kertas. Di sini. Sedangkan di tentangannya warna abu-abu itu tidak berwarna karena memang lembar kertas kerja kita itu sebatas yang warna putih atau sesuai dengan mistar yang ada di atas ini. Yang warna putih ini ya. Nah, makanya dia disebut dengan warna kertas. Makanya dia hijau. Padahal tadi yang saya blok hanya pembahasan saja. Ini saya blok lagi pembahasan. Nah, berubah ya. Seperti itu. Jadi ini fungsinya warna kertas. Untuk mengembalikannya kita blok kembali dan kita pilih warna putih. Seperti itu. Dan sering terjadi ketika kita ambil di internet itu berubah warna. Sehingga kita bingung bagaimana cara menghilangkan warna ini. Jadi gitu ya. Tinggal kita lihat apa yang berwarna, apakah tulisannya, background tulisannya, atau warna kertasnya. Gitu. Dikembalikan, disesuaikan dengan keinginan kita. Seperti itu. Selanjutnya, karena di makalah ini juga, ini tambahan ya. Sebelum saya simpan dokumen, karena di sini saya lihat belum menggunakan atau belum disetting atau mengatur lembar kerjanya. Saya kasih contoh bagaimana cara mengatur margin atau ukuran kertas kiri, kanan, kiri, atas, kanan, dan bawah. Ya. Nah, caranya yang pertama kita masuk di page layout. Nah, di sini ada 2 macam juga. Cara yang pertama bisa kita klik margin. Segitiga lagi, sekali lagi segitiga itu menunjukkan pilihan lebih dari 1. Kita langsung ke custom margin. Jadi di bagian margin kita klik tulisan paling bawah sekali yang ini. Akan muncul seperti ini. Itu margin ya atau ukuran kertas kita. Ada juga pilihan yang kedua selain masuk ke margin. Di sini ada anak panah. Anak panah yang menunjuk ke kertas. Kita klik 2 kali. Nah, muncul. Ini lebih cepatnya, ini juga cepat sih sebenarnya. Jadi tergantung kita menggunakan pilih margin, pilih tulisan paling bawah, ataupun yang anak panah yang kecil di sini. Bisa kita pilih. Nah, di sini di top kita isi 4. Ya, 4 itu untuk yang di sisi kiri. Di sini ya, di atasnya. Terus untuk mengetahuinya di mana yang berubah, jadi ini 4 ini untuk atasannya, atas, top atas, ya garis, pinggir kertas atas. Selanjutnya di left, di sini juga kita isi 4, ya. Di sini juga kita isi 3, di sini 3. Makanya biasanya kalau ada template bawaan dari dosen, itu dia menyatakan untuk margin kertasnya atau margin gunakan 4433. Jadi ini yang dimaksud 4433. Dan pastikan kertasnya itu potret. Potret itu seperti yang ada pada makalah ini.
Kalau yang ini biasa di teman-teman ketahui itu kertas panjang ya, atau dia ginilah contohnya. Gitu. Landscape, ini potret, ini landscape. Jadi pastikan kertas makalahnya adalah potret. Untuk melihat hasilnya seperti yang ada pada review di sini ya, kursor yang saya gerakkan. Itu sudah berubah ya, jaraknya agak jauh, ini jauh, di bawah juga jauh, di sini juga. Oke. Kalau misalnya untuk memastikan lagi ukuran kertas kita A4 atau A4S. Nah, di sini kita atur. Ada legal ya, A3, A4. Jadi kita pilih kertasnya A4, jadi ditukar. Tinggal kita oke. Nah, berubah semua kan. Nah, akhirnya kalau saya enter ke bawah saja supaya rapi. Oke, seperti ini. Ini tujuannya apa? Di sini kita kasih besar. Ini tujuannya untuk ruang hektar. Biasanya kalau kita sudah disuruh print, ini untuk hektar. Makanya diperbesar. Terus di bawah, kenapa juga lebar di bawah? Ini tujuannya untuk halaman. Seperti itu. Makanya dimasukkan 4, 4, 3, 3. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana menyimpan. Kita mau simpan ulang karena ini sudah punya nama ya. Sorry. Sudah punya nama tugas laporan. Nah, tadi ada save as dan save. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga fungsi atau tujuan atau manfaat dari save as dan save. Kalau save, tadi ya itu, ini kan sudah punya nama tugas laporan. Kalau saya klik save saja, berarti itu maksudnya ini tidak berubah, tetap ke nama dokumen yang sama. Kalau save as, saya coba klik, itu mengarahkan saya untuk menyimpan laporan ini dengan nama lain, seperti itu. Misalnya ini tugas laporan Hernawati, contohnya ya. Berarti bisa saya ubah. Misalnya saya hapus namanya. Terus saya ganti tugas laporan pertemuan ke-1. Misalnya, tinggal kita klik save. Nah, sebelum kita memilih save, biasanya kita pilih mau disimpan di mana tugas kita. Nah, ini saya kasih saran. Misalnya ya, tugas kita mau disimpan di dokumen. Contoh, di sini saya akan tulis ya atau buat folder misalnya mata kuliah semester 1. Mata kuliah atau tidak semester 1 lah, supaya tidak panjang. Semester 1. Kita klik open tadi, jadi new folder ini tujuannya adalah untuk membuat folder sebelum file itu disimpan. Tinggal kita klik open. Nah, open ini membuka folder. Karena ini masih di luar folder ya, kita open. Nah, ini kita posisinya sudah ada di dalam folder. Jadi, untuk mengetahui file kita simpan di mana, tinggal kita lihat di atasnya, perhatikan kursor. Di bagian dokumen semester 1. Nah, kita simpan tugas kita. Save itu artinya simpan. Kita save. Nah, seperti itu. Sehingga nama dokumen tadi hanya tugas laporan berubah. Tugas laporan pertemuan ke-1. Jadi sekali lagi, di bagian file ada save dan save as. Save untuk menyimpan perubahan pada tulisan kita tanpa mengubah nama file, sedangkan save as itu mengarahkan ke kita untuk menyimpan file kita dengan nama yang berbeda. Atau kita mau ubah nama, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan manfaat ya. Berikutnya teman-teman saya beri tugas untuk pertemuan kedua mencari kembali fitur-fitur yang ada di Microsoft Word karena yang saya sampaikan tadi atau yang saya berikan tadi itu
hanya sebagian kecilnya, masih ada yang lain. Silakan teman-teman mencari fungsi yang lain yang ada di lembar kerja Microsoft Word sebanyak 10 masing-masing ya, tidak boleh eh, sama untuk urutannya gitu. Jadi memulai dari mana, bagaimana cara menempelkan huruf, boleh. Bagaimana cara memiringkan huruf atau kalimat atau teks, boleh. Bagaimana cara membuat tabel, boleh. Bagaimana cara memasukkan gambar, juga boleh. Jadi silakan kreasikan sesuai dengan ide dari teman-teman sekalian. Untuk pertemuan dua ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah ilmu pengetahuan kita lagi. Terus semangat untuk belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.